Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak seorang PNS di Direktorat Jenderal Pajak Ustaz. Masya Allah. Ya. Saya sudah 20 tahun di pajak ya. Masya Sekarang Allah. saya bertugas di pengelolaan manajemen pegawai. Masya Allah. Sekarang ini pegawai pajak itu sekitar 38.000 Ustaz. Masya Allah. Dan 90% atau sekitar 35.000 adalah saudara-saudara kita Muslim. Tadi saya dengar yang nyambung pertanyaan dari ibu-ibu yang terkait tindak lanjut terkait pengumpulan pajak. Jadi sedikit cerita bahwa DJP itu mengelola 85% penerimaan untuk membiayai negara kita. Jadi listrik, kemudian apa yang dikonsumsi oleh rakyat ini adalah sebagian dari pajak. Kalau tadi disampaikan terkait pengumpulan pajak adalah tidak masuk surga. Bagaimana nasib kami di Direktorat Jenderal Pajak ini peserta 35.000 ini Ustaz. 38.000 tadi. 90% dari 38.000 sekitar seperti itu Ustaz. Kemudian yang kedua, kira-kira solusi seperti apa bagi negara kita karena memang pajak ini adalah berdasarkan hukum perbuatan manusia Ustaz. Seperti apa kira-kira Ustaz. Kemudian kalau memang pengumpul pajak itu adalah tidak masuk surga, kemudian apakah pajak itu haram Ustaz? Kalau pajak itu haram, kira-kira sumber pendanaan negara kita yang 85% itu kira-kira diganti apa untuk membiayai negara kita? Syukur Ustaz. Allah ibarat. Saya waktu di salah satu kota di Jawa Barat sekitar tahun berapa? Ada rekamannya di internet ada tentang diskusi dan ceramah saya kepada sekitar 30 lebih dari kepala pajak Pratama Jabodetabek. Yang baru ketika saya sampaikan di awal la yadkhulul jannata as-sayyibu maksin diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits dari Ibu Daud dan sanadnya disahihkan oleh Syalbani bahwasanya Rasulullah mengatakan tidak masuk surga para penarik pajak. Kemudian dalam hadis riwayat dari Muslim tentang seorang wanita yang berzina kemudian dia bertobat, kata Rasulullah SAW, sungguh dia bertobat. Kalau bertobat seperti dia, para penarik pajak dimaafkan oleh Allah. Berarti disamakan dosa penarik pajak dengan seorang wanita berzina. Iya atau tidak? Maka dalam Islam hukumnya jelas. Kalau ditanyakan bagaimana nasib sekian juta, nasib Anda di tangan Allah bukan tangan saya. Tentu akan ditanyakan juga bagaimana nasib yang bekerja di bank riba. Jumlah mereka mungkin tadi 35, dia mungkin 36. Bagaimana nasib mereka? Nasib Anda di tangan Allah bukan tangan saya. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Ya, sebagaimana Allah memberikan rezeki yang halal dan banyak kepada yang mencari dan yang mengerti yang halal dan yang haram, Anda juga dapat kesempatan itu untuk mendapatkan itu. Kemudian pertanyaannya, dari mana kemudian negara mendapatkan bisa untuk membangun negaranya bila tidak ada ini, sedangkan ini 70% lebih 80% tadi dari yang tidak halal ini. Kita lihat negara yang tidak pakai seperti ini di masa Rasulullah SAW. Di masa Khulafaur Rasyidin nggak pakai ini. Dan contoh sekarang salah satu negara di Timur Tengah, Saudi Arabia tidak ada pajak, tidak ada bea cukai, sehingga mereka warganya sangat menikmati barang-barang branded dari dunia manapun juga. Sampai mobil Anda Innova itu, kalau pengen beli yang murah jangan di sini, di sana. Sampai sarung buatan Surabaya, buatan Indonesia, Solo dan segala macam, kalau ingin beli yang murah jangan di sini, beli di sana. Karena mereka tidak ada pajak. Jelas? Sampai buah-buahan pisang segala macam pun buatan Filipina, dari Filipina di Indonesia kan harganya setahu Anda harganya kan di sana itu murah. Kenapa tidak ada pajak? Bagaimana mereka membangun negaranya? Jawabannya paling dari Anda, oh Ustaz, mereka minyaknya banyak, gitu kan ya? Di sana mereka, saya pernah ada beberapa tahun di sana, 11 tahun lebih sampai S2 S3, semua fasilitas negara gratis. Sekolah dari SD sampai S3 gratis. Yang untuk mahasiswa S1, berapapun jumlahnya, setiap kepala dapat uang saku sebanyak 800 real. Mau asing mau asli dapat. Rumah sakit gratis, berapapun biaya perobatannya. Apalagi? Cukup bisa hidup sudah dengan rumah sakit. Tol, Masya Allah, tol dari kota Riyadh
sampai kota Mekah saya bawa mobil sendiri ya 970 kilo lebih. Lampu merah cuma ada di akhir kota Riyadh, kemudian di kota Mekah gratis. Apa lagi? Masya Allah. Lalu kan Anda menanyakan, oh mereka minyaknya banyak, sumber daya alamnya Ustaz, minyak. Salah Anda kalau begitu. Mereka minyaknya di bawah doang. Anda di bawah ada minyak atau tidak? Ada. Di atas di pohon-pohon ada minyak? Kelapa sawit, mereka punya atau tidak? Tidak. Di muka orang Indonesia juga berminyak. Kurang apa kaya negara Anda ini? Jelas? Allah musta'an. Solusinya banyak. Sumber daya alam yang begitu besar, ya. Kemudian bila solusi yang lain yang diinginkan juga banyak solusi yang lainnya, akhi. Sumber daya alam tadi saya katakan besar sekali, tapi cara pengelolaannya yang perlu dipertimbangkan kembali. Lalu permasalahannya, Ustaz, kita yang wajib pajak, yang dikenakan wajib pajak ini berarti boleh lari dari pajak karena hukumnya haram. Boleh kalau Anda tidak masuk penjara. Anda kan akan dipenjarakan oleh mereka. Lihat, nggak mau Anda bayar uang palak, di penjara. Kalau masih preman masih gampang kan, nggak mau dia paling sembrot doang, ya, cemberut doang. Kalau negara nggak bisa cemberut Anda, masuk penjara. Baik. Bolehkah Anda bekerja di pajak? Boleh. Dinamakan dengan kalaf di masa Syekhul Islam Taimiyah dengan satu syarat, yaitu syaratnya Anda bekerja bermanfaat untuk orang yang dizolimi. Siapa yang dizolimi dalam hal ini? Rakyat. Maka bila Anda memberikan laporan pajak, bila orang bayar pajak, Pak saya nggak punya uang segini-gini aja, ya udah saya terima, bebas. Bisa diputihkan? Itu Anda berpahala Anda. Anda berarti menolong yang lemah, bukan membantu negara menzolimi rakyat. Tapi nggak bakal naik pangkat Anda, mungkin Anda juga dipenjara bareng mereka. Tapi kalau Anda seorang yang jujur, ada salah seorang dokter, beliau saya sebutkan namanya, pasti Anda tahu. Dan dia sudah, Masya Allah, sering dengar kajian saya. Dan dia mengundang saya di salah satu kota di Jawa Barat tersebut untuk menyampaikan ceramah tentang pajak dengan para kepala pajak pertama se-Jabodetabek. Ustaz, saya udah pensiun, tapi masih diminta oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi pengawas pajak. Karena dia dikenal bersih selama dia memegang jabatan kantor kepala bea cukai di beberapa kota termasuk di Jakarta. Bolehkah saya menolak? Kalau Anda tidak wajib bagi Anda bekerja di pajak. Lah, tadi katanya nggak masuk surga, Ustaz. Masuk surga itu kata Rasulullah. Memang ente nggak masuk surga, tapi ente wajib di pajak. Kalau Rasulullah tidak. Tapi bila tujuannya membantu yang zalim, kenapa? Bila orang bersih di pajak, yang tidak bisa disuap, yang tidak bisa seperti beberapa orang oknum yang keluar masuk penjara dengan pajak yang digelapkan dia. Masalahnya negara, bila uang yang ditargetkan oleh negara tidak tercapai, tahun depan apa yang dilakukan negara? Pajak dinaikin atau tidak? Bertambah kezaliman atau tidak? Lihat. Tapi bila ada orang-orang yang baik tadi, yang jujur, sehingga pendapatan negara penuh, negara perlu lagi naikkan atau tidak tahun depan? Tidak, makan berkurang kezaliman. Paham? Pada saat itu boleh Anda bekerja di pajak karena tujuan Anda menyelamatkan, membantu rakyat yang terzalimi. Tapi kalau tujuan Anda adalah kenaikan pangkat, segala macam dengan banyaknya pajak yang diambil, maka tujuan Anda adalah membantu orang yang zalim. Dan sanksinya seperti yang dikatakan Rasulullah. Saya kira cukup waktunya.